Kita bersedekah karena Allah dan supaya dipuji orang. Nah ini sedekahnya satu kada berpahala, berkah sedekah tuh kada dapat. Kan sedekah ini banyak nih manfaatnya. Sedekah ini menolak bala, sedekah ini memanjangkan umur, sedekah ini meluaskan rezeki. Itu semuaan hilang karena disekutukan. Orang bersekutu sedekahnya karena Allah dan karena untuk tujuan-tujuan lain. Ditolak, ditambah lagi dimasukkan ke dalam neraka karena menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai akan suatu amal yang disekutukan. Allah tidak menyukai pula hati yang disekutukan. Amal ibadah yang disekutukan itu tidak diterima oleh Allah, dan hati yang disekutukan itu tidak berhadap atas Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuqbilu alaihi. Ammal amalul mushtaraku alladzi la yaqbaluhu Allah. Adapun amal ibadat yang disekutukan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah yang disekutukan, yang tidak diterima oleh Allah. Arti tidak diterima itu begitu dibawa oleh malaikat. Yang namanya hafazah itu amal kita ini, sampai ke hadirat Allah ditolak. Biar Tuhan aku kada menerima amal ini. Maka bila amal itu tidak diterima oleh Allah, tidak ada ganjarannya, tidak ada faidahnya, tidak ada keuntungannya bagi kita. Tidak akan memberati amal timbangan kebaikan di akhirat karena ditolak oleh Allah. Itu pengertian tidak diterima Allah. Sembahyangkah itu, puasakah, sedekahkah, zikirkah, bila ditolak oleh Allah artinya tidak ada faidah bagi kita, kada dapat pahala apa-apa. Itu pengertian tidak diterima. Macam kita juga, kita melamar atau menyerahkan sesuatu kepada orang, kalau orang itu kada menerima, ini kada aku terima karena ini kurang baik, ini kada aku terima karena kada sesuai dengan yang ku kehendaki. Itu ngarannya ditolak. Amal ibadah yang disekutukan, yang tidak diterima oleh Allah, ialah amal ibadah yang masuk akan dia oleh 3 macam penyakit. Imma riyaun, ada kalanya riya. Huwa iradatu ghairillahi ta'ala bil amal. Riya itu menghendaki selain Allah dengan amal ibadat. Dia menghendaki selain Allah, maka sudah pasti Allah kada menerima, karena Allah tahu ini orang bukan ditujukan kepada Allah. Ini bukan ditujukan kepada Allah. Baik itu 100% semata-mata bukan karena Allah, atau bercampur. Ada karena Allah, ada karena yang lain. Dari 2 itu lalu timbullah suatu amal. Seseorang ini bersedekah, ada 2 dorongan. 1 dorongannya menjunjung perintah Allah, 2 dorongannya agar dipuji oleh orang. Ini mustarak, disekutukan.
Nah, dia sembahyang supaya dia sembahyang karena Allah dan karena untuk mendapatkan sesuatu selain Allah. Nah, ini disekutukan. Nah, itu riya. Wa iradatu ghairillah ta'ala bil amal. Jadi Allah tuh satu, kadang-kala disekutukan. Jadi amal ibadah apapun bila karena Allah dan karena yang lain bersekutu ngarannya. Nah, itu la yaqbaluhu Allah. Allah kada terima. Allah kada terima. Yaqulullahu ta'ala, dalam hadis qudusi Allah berfirman, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa beramal suatu amalan yang dia menyekutukan besertaku pada amalan itu yang lain, maka itu amalan adalah untuk orang yang dia sekutukan dan aku daripadanya itu berlepas. Tuhan itu kada bisa diduakan. Jadi jere Tuhan, kalau engkau beramal karena aku dan karena si Fulan, lah serahkan dengan Fulan aja. Kok berlepas. Kok kada hendak bercampur dua itu. Nah, artinya wa ana minhu bariun. Menurut ulama sufi, baik itu ukhrawi apalagi duniawi. Nah, ini menurut ulama sufi. Nah, dia menjunjung perintah Allah, lalu dia beribadah, sekaligus dia mengharapkan surga. Nah, ini bercampur. Nah, ujar ulama sufi itu termasuk kada ikhlas juga. Ada tujuan selain Allah, ada maksud selain Allah, apalagi disekutukan dengan dunia. Nah, ini bersedekah ini terdorong hatinya karena menjunjung perintah Allah dan karena ini. Apa misalnya urusan duniawi, namaginnya lagi. Sedangkan urusan akhirat saja diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak ikhlas. Pokoknya apabila ibadah itu ada bercampur sesuatu selain Allah, itu tidak ikhlas lagi. Kan ikhlas itu artinya murni. Bahasa kitanya murni, ikhlas itu. Bila bercampur itu kada murni. Wa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, yauma yujazil ibada bi a'malihim, pada hari dia balas hamba-hambanya dengan amal mereka. Ujar Tuhan, idhabu ilal ladzina kuntum tura'unahum bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Rawahu Ahmad. Ini di akhirat. Ujar Tuhan, wahai manusia-manusia yang mana ibadahnya itu disekutukan, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan ibadah itu kepada mereka di dunia. Tengoklah adakah kalian dapati di sisi mereka itu balasannya. Nah, disuruh Tuhan kita mengambil ke sana aja balasannya. Jadi kalau kita beramal ini karena Allah, juga karena manusia, di akhirat kini ke Tuhan ambil di sana aja balasannya, kada usah di sini. Ambil sana aja, adalah balasannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi riya ini bukan hanya ditolak oleh Allah ibadah kita, bahkan lebih lagi kita akan disiksa oleh Allah. Nah, karena ini menyekutukan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun awwalu man tus'aru bihim jahannam." Fa dzakara al-qari'a li ghairillah wa syuja'a alladhi yuqatilu li ghairillah wal ghaniyya alladhi yatasaddaqu li ghairillah. Ujar Nabi kita, 3 orang kelompok
3 macam kelompok. Yang pertama-tama dinyalakan dengan mereka jahanam itu pada hari kiamat. Beliau menyebutkan yang pertama, orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah. Itu contoh orang yang baca Quran atau ibadah lainnya. Nah, ini membaca Quran, mengaji bukan karena Allah. Baik 100% atau bercampur karena Allah dan lainnya. Nah, mengaji membaca Al-Quran untuk Allah dan untuk yang lain. Nah, ini termasuk orang-orang pertama yang dimasukkan ke dalam jahanam. Yang kedua orang yang berani, yang berperang sabilillah tapi niatnya karena Allah. Nah, dia berperang dengan orang kafir tapi tujuannya untuk menampakkan keberaniannya, bukan karena Allah. Nah, dia berperang tangguh, dia berperang hebat agar dikenal bahwa dia orang yang pemberani, agar dikenal dia orang yang ahli dalam perang. Nah, itu masuk golongan pertama yang dimasukkan dalam jahanam. Orang yang berperang membela kelompok. Orang yang berperang karena membela kehormatan, kedudukan. Nah, itu termasuk berperang bukan karena Allah. Yang ketiga, ujar Nabi kita, wal ghaniyal ladzi yatasaddaqu li ghairillah, orang kaya yang bersedekah bukan karena Allah. Nah, jadi bukan hanya ditolak tapi disiksa, ditambah lagi. Nah, kita bersedekah karena Allah dan supaya dipuji orang. Nah, ini sedekahnya satu kada berpahala, berkah sedekah tuh kada dapat. Kan sedekah ini banyak nih manfaatnya. Sedekah ini menolak bala, sedekah ini memanjangkan umur, sedekah ini meluaskan rezeki. Itu semuaan hilang karena disekutukan. Orang bersekutu sedekahnya karena Allah dan karena untuk tujuan-tujuan lain. Ditolak, ditambah lagi dimasukkan ke dalam neraka karena menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amal ibadah yang disekutukan itu adalah amal ibadah yang dimasuki oleh riya tadi. Yang kedua, wa imma tasannu'un, ada kalanya tasannu'. Tasannu' itu artinya huwa tahsinul amal li aydil khalqi, memperbaiki amal karena makhluk. Wa dzalika minar riya, termasuk bab riya juga. Nah, memperbaiki amal karena makhluk. Artinya ini orang beramal itu dia karena Allah, murni karena Allah. Tetapi karena ada orang lalu diperbaikinya amal itu, dihiasinya amal itu. Nah, ini tasannu orangnya. Misalnya kalau inya sembahyang kadada orang beberang aja. Kalau nya ada orang ini sembahyang baik sembahyangnya, gerakannya bagus, semuanya bagus. Nah, dia memperbaiki ibadah karena orang. Ini tasannu. Ini tak inting daripada riya murni itu. Sebabnya ini ada makhluk, kadada makhluk tetap inya beribadah. Cuma bedanya kalau nya kadada orangnya bebarang aja. Kalau ada orang diperbaikinya. Nah, ini tasannu. Wa imma ujubun, ada kalanya ujub yang ketiga. Wa yaitu ru'yatun nafsi wa isnadul amali ilaiha wa ru'yatul maziyyati laha. Nah, ujub ini dia melihat dirinya,
menyandarkan perbuatan kepada dirinya, melihat kelebihan dirinya. Inya beramal itu semata-mata ikhlas karena Allah. Kada ada riaknya, kada ada sekutunya. Baik ada orang atau kada ada, ibadahnya bagus. Nah, tetapi inya menyandarkan itu kepada dirinya. Menyandarkan itu kepada dirinya. Dia anggap itu adalah merupakan kelebihan dirinya. Kada ingat lagi bahwa itu dia kerjakan adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kada ingat lagi bahwa itu anugerah Allah. Nah, ini ujub. Qala Allah Ta'ala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kamu anggap bersih diri kamu itu. Jangan kamu anggap bersih, jangan kamu anggap hebat diri kamu. Walaupun kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang sulit dikerjakan oleh orang lain. Orang lain kada mampu sembahyang misalnya 1000 rakaat semalaman. Kita bisa. Nah, tetap jangan merasa kita hebat. Nah, jangan merasa hebat. Karena Allah yang tahu siapa yang takwa itu. Huwa a'lam biman ittaqa. Allah yang tahu dengan orang yang takwa itu. Artinya la ta'taqidu annaha barrah, jangan kau i'tikadkan bahwa diri kamu itu baik. Misalnya dengan bersedekah sekian, Allah sudah menganggap diriku ini baik. Dengan baca Quran sekian sudah menganggap diriku baik. Jangan itu, kada diberiakan Tuhan jam itu. Kada diberiakan Tuhan, kada dibolehkan Tuhan. Kita sudah bisa nuntut ilmu, kalau merasa diri kita baik, kada dibolehkan Tuhan. La ta'taqidu annaha barra. Qila li Aisyah radhiyallahu anha mata yakunu ar-rajulu musi'a. Ditanyakan orang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, mata yakunur rajulu musi'a, kapankah seseorang itu menjadi jahat? Nah, apabila orang itu dikatakan jahat, qalat idza zanna annahu muhsin, ujar Siti Aisyah menjawab, bila mana dia sudah menyangka dirinya baik. Nah, orang yang menyangka dirinya baik itulah orang yang jahat sebenarnya. Jadi artinya kita beribadah sehebat apapun, sebanyak apapun, kalau kita merasa diri kita baik, nah itu merusak ibadah tadi. Merusak ibadah tadi. Ar-riya qadihun fi asdil amal wat tasannu'u wal ujubu qadihani fi kamalih. Riya tadi itu merusak, mencidrakan pokok amal. Pokok amal. Jadi dengan riya itu 100% amal kita ditolak oleh Allah. Sedangkan tasannu tadi dan ujub tadi itu mencidrakan pada kesempurnaan amal. Ini tak inting sedikit. Tak inting sedikit. Jadi ujub itu kadang menghilangkan seluruh amal, tapi mengurangi. Imam Ghazali mengatakan menghilangkan lipat ganda amal. Kalau orang beramal dilipat gandakan 10 sampai sekian ratus, kalau ada ujub amal itu jadi kada baganda lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amal ibadah yang disekutukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kada diterimanya mutlak atau kada diterima sebagaimana penerimaan yang sempurna. Amal ibadah yang dimasuki riya, amal ibadah yang dimasuki tasannu, amal ibadah yang dimasuki oleh ujub itu. Wa ammal qalbul mustarak alladzi la yuqbilu alaih, adapun hati yang disekutukan, yang tidak berhadap atas Allah, huwallazi yadkhuluhu, itulah hati yang masuk kepadanya hubbud dunia, wassukunu ila ghairillah wal i'timadu ala ghairihi ta'ala.
Hati yang disekutukan itu adalah hati yang tidak berhadap kepada Allah. Hati itu kada akan berhadap kepada Allah bila mana dimasuki oleh hubbud dunia. Nah, apabila hati ini hubbud dunia, mencintai dunia, maka otomatis hati berhadap kepada dunia. Kada berhadap lawan Allah lagi. Makanya orang hubbud dunia ini sembahyangnya kada kawah khusyuk. Kenapa? Karena hatinya berhadap ke dunia. Kada berhadap kepada Allah. Orang hubbud dunia kada akan bisa khusyuk sembahyangnya. Kenapa sebabnya? Karena khusyuk itu adalah buah dari zuhud. Nah, khusyuk itu buah daripada zuhud. Kalau kita zuhud, kalau kita membatasi dunia, akan timbul, akan buah khusyuk. Jadi khusyuk itu kada kau dikaji, kada kau diulah. Kita belajar misalnya khusyuk, sembahyang jadi khusyuk, kada jaminnya ada. Ayo aja belajar supaya khusyuk sembahyang. Tong belajar khusyuk lah, jamin kada khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu buah. Batangnya apa? Batangnya zuhud. Bila kita zuhud, otomatis dapat khusyuk itu. Nang guru siapa kan melajari supaya khusyuk, kada kawa khusyuk kalau kada dibuang hubbud dunianya. Selama hati kita ini disekutukan oleh hubbud dunia ini, berhadap ke dunia hati kita. Bila berhadap ke dunia, kada mau khusyuk sembahyang. Nah, jadi hati yang disekutukan itu yang mana dia tidak berhadap kepada Allah, itu adalah hati yang dimasuki oleh hubbud dunia, mencintai dunia. Wasukunu ila ghairillah, tentram kepada selain Allah. Mestinya hati ini tentramnya dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu hatinya tentram dengan Allah. Nah, bila hati kita ini tentramnya dengan pangkat, hati kita berhadap ke pangkat. Bila hati kita tentramnya dengan harta, hati kita berhadap ke harta. Bila hati tentramnya kepada keluarga, berhadap ke keluarga. Nah, jadi tentram hati kepada selain Allah itu hati yang disekutukan juga. Nah, ini akan menyulitkan untuk ikhlas. Karena hati kadang mau berarah kepada Allah. Wal i'timadu ala ghairihi ta'ala, dan berpegang bersandar atas selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inya kadang merasa kuat hanya dengan Allah, tetapi inya merasa kuat bila ada backing umpamanya. Nah, bila ada backingnya, nah ini dia bersandar kepada backingnya itu. Nah, ini hati ini berhadapnya ke backingnya itu, kada berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hati yang disekutukan itu adalah kada akan berhadap kepada Allah. Maka bila hati ini kada berhadap kepada Allah, dia akan sulit untuk ikhlas, untuk beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah itulah syarah penjelasan daripada hikmah yang ke-203 tadi, bahwa Allah tidak menyukai amal ibadah yang disekutukan, tidak menyukai pula Allah akan hati yang disekutukan. Amal yang disekutukan itu tidak diterima oleh Allah, dan hati yang disekutukan itu tidak berhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang 204 insyaallah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, malam ini kita ketahui malam awal bulan Muharram.
Nah, jadi malam pertama tahun 1437 Hijriyah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi taufik hidayah oleh Allah. Pada malam ini kita dapat melakukan zikir, dapat melakukan kebaikan-kebaikan berkat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita mengawali tahun dengan kebaikan. Nah, mengawali tahun dengan kebaikan itu kita boleh berharap bahwa berkahnya itu akan dapat sepanjang tahun ini. Nah, demikian perkataan para ulama, sesuatu yang dimulai dengan kebaikan, yang dimulai dengan zikir, maka itu akan membawa berkah kepada yang selanjutnya itu. Dan pula alangkah bagusnya pada permulaan tahun ini kita disuruh untuk meniatkan kebaikan. Jadi kita berniat bahwa mulai hari ini kita akan memperbaiki, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada tahun yang sebelumnya itu. Dan kita berniat pada tahun ini akan menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu niat adalah tanda bahwa i'tikad baik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengajarkan kepada kita doa-doa yang dibaca di awal tahun untuk kebaikan di tahun yang kita